Media Belanda bocorkan ex-Liga Inggris gabung Timnas Indonesia. Program naturalisasi para pemain keturunan yang belakangan ini gencar dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapatkan perhatian dari para media Belanda. Teranyar, Mads Hilgers dan Eliano Reinders menjadi dua nama yang segera merampungkan proses naturalisasinya. Keduanya pun akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan RI sebelum memperkuat Timnas Indonesia. Setelah dua nama ini, ada satu sosok lagi pemain lainnya yang disebut-sebut akan segera menjalani proses yang sama. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, yakni Football Premier. Semakin banyak pesepak bola terkenal yang akan memilih karir internasional dengan Timnas Indonesia. Di acara Don't Deal, siniar transfer Football Premier, beberapa di antaranya turut disorot, tulis Football Premier. Pemimpin redaksi Football Premier, Danny van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar itu, memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald. Danny menjelaskan, gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo Riedewald yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi, kata Danny van Laar dalam siniar tersebut. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal tersebut dan saya pikir itu akan segera terjadi, tambahnya. Erick Thohir soal permintaan pengurangan naturalisasi. PSSI diminta untuk mengurangi naturalisasi pemain buat Timnas Indonesia. Federasi sepak bola di tanah air itu didesak untuk membina pemain lokal ketimbang menaturalisasi pemain diaspora. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan naturalisasi tidak dilarang oleh FIFA. Dalam statuta FIFA, setiap negara diperbolehkan untuk melakukan naturalisasi, namun dengan syarat tertentu. Misalnya, pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah dari negara barunya maksimal 3 keturunan atau kakak dan nenek. Jika nihil, pemain itu mesti tinggal di negara barunya selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak beruntun. Erick Thohir yang baru melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Menkumham, Supratman Andi Aktas, di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024, mengisyaratkan naturalisasi dibutuhkan untuk memajukan Timnas Indonesia. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu suatu yang dimaklumi, tetapi PSSI dan saya yakin Pak Menteri dan pemerintah, kami harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Itu target yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi pemain, imbuh Erick Thohir. Erick Thohir berkaca dari Timnas Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan Suriname. Selain itu, juga Timnas Prancis yang dihuni banyak pemain berdarah Afrika. Selain itu, Timnas Spanyol dan Timnas Italia, kata Erick Thohir, juga melakukan naturalisasi pemain. Kita bisa lihat Belanda, itu banyak pemain keturunan Suriname. Prancis juga banyak dari koloninya mereka. Amerika Serikat banyak yang berdarah Spanyol, ucap Erick Thohir. Segenap skuad Timnas Indonesia berambisi lolos ke Piala Dunia. Sandy Walsh menyatakan seluruh pemain Timnas Indonesia saat ini memiliki ambisi yang sama, yaitu membawa skuad Garuda beraksi di putaran final Piala Dunia 2026. Ia mengatakan mereka semua ingin menjadi legenda yang dikenang dengan manis. Skuad Garuda memulai 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan cukup manis. Timnas Indonesia sukses meraup 2 poin dengan menahan imbang 2 tim kuat Asia, yakni Timnas Arab Saudi 1-1 dan Timnas Australia 0-0. Meski begitu, perjalanan Timnas Indonesia masih sangat panjang dan berat untuk bisa menyegel tiket Piala Dunia 2026. Untuk dapat lolos otomatis, Walsh dan kawan-kawan harus bisa finish 2 teratas pada klasemen akhir grup C. Sementara pesaing Timnas Indonesia di grup C cukup berat.
Selain Arab Saudi dan Australia, ada pula timnas Jepang, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Namun Walsh mengungkapkan bahwa pemain timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk membawa negaranya mentas di Piala Dunia. Tetapi ia juga sadar perjalanan mewujudkan mimpi itu masih sangat panjang dan berat. Kami memiliki ambisi yang sama dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia. Kami ingin menjadi legenda, kami ingin menjadi pembuat sejarah, kata Walsh mengutip dari kanal YouTube Milsport pada Kamis 19 September 2024. Kami telah melakukan beberapa langkah, tapi ini belum selesai. Kami ingin mencapai lebih banyak lagi, sambung bek Cafe Michelin itu. Selain itu, Walsh juga menyimpan target membawa timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia. Ia cukup yakin suatu saat tim Merah Putih bisa berada di sana karena kenyataannya sejauh ini posisi Indonesia terus membaik di ranking FIFA. Kami ingin masuk 100 besar dan kami sedang menuju ke sana ya. Saya sempat lihat kami ada di peringkat 128, itu tidaklah buruk, tutup Walsh. Update resmi ranking FIFA Indonesia naik drastis. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru September tahun 2024 pada hari ini sekira pukul 15 WIB. FIFA mengeluarkan ranking terbaru berdasarkan hasil yang didapat para negara anggota mereka di FIFA Matchday September tahun 2024. Ambil contoh timnas Indonesia. Di FIFA Matchday September tahun 2024, timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua matchday awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dua hasil imbang itu menghasilkan 15,45 poin tambahan bagi timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real-time dari laman FOITBA@RNKND.com, tambahan 15,45 poin membuat timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Timnas Indonesia pun kini unggul 3 anak tangga dari Malaysia yang menempati peringkat 132 dunia. Sebelum FIFA Matchday September tahun 2024 dimulai, timnas Indonesia dan Malaysia hanya berbanding satu peringkat, yakni 133 dan 134 dunia. Sekarang, timnas Indonesia unggul 3 posisi dan bulan depan skuad Garuda berpeluang melebarkan jarak dari Malaysia. Jika timnas Indonesia menang atas Bahrain dan Cina pada matchday ketiga dan keempat grup C yang berlangsung pada 10 dan 15 Oktober tahun 2024, timnas Indonesia mendapatkan 32,43 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat timnas Indonesia berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia.